Itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepadanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, yang beribadah bersama di gereja kita, maupun yang juga beribadah secara online, kami mengucapkan selamat Hari Natal Kristus bagi kita sekalian. Kami juga rindu kita semua dalam sukacita dan riang gembira yang tadi sudah diajak oleh para pemusik-pemusik kita, itu juga bisa mengalir di antara kita. Mari sama-sama kita mengatakan selamat Hari Natal Kristus, kiri dan kanan kita. Betapa luar biasanya Bapak Ibu, kita bisa bersalaman satu dengan yang lain, karena kami tahu tadi bangku yang ada di ruangan ini sudah terisi penuh sebelum mulai ibadah. Itu karena kerinduan kita untuk bisa duduk dengan tenang, dan kita mau masuk di hadirat Kristus yang lahir 2000 tahun lalu, sambil merayakannya tahun ini dengan cara kita bersukacita menantikannya datang kembali. Itulah kerinduan kita. Karena itu kerinduan ini akan kita isi dengan kebenaran firman Tuhan dalam terang tema kelahiran Yesus Kristus. Mengapa kelahiran Yesus Kristus itu penting untuk diberitakan, disebut sebagai Injil atau kabar baik? Karena kita juga mau hidup di dalam firman Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Karena itu kita nanti akan belajar sebagaimana firman Tuhan yang akan kita baca pada kesempatan ini dari Injil Lukas. Kalau kemarin kita sudah dituntun dalam terang Injil Matius, sekarang kita masuk dalam terang Injil Lukas. Apa yang berbeda dari Injil Lukas ini sehingga dia menjadi satu hal penting untuk disiarkan di sepanjang abad dalam dunia ini, dan itu sudah dinyatakan sampai hari ini kita juga akan membacanya dalam Injil Lukas pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Kami mau kita sama-sama juga boleh membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Di bawah perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kelahiran Yesus Kristus. Kami minta tim multimedia juga nanti boleh menampilkan materi atau bahan yang sudah kita persiapkan, supaya boleh memberikan satu tambahan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membacanya. Kami mulai dari ayat yang pertama. Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang berikutnya, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung.
Ia membedungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya percaya kita sudah merayakan Natal ini begitu lama sekali. Dan kita merayakannya dalam situasi dan nuansa yang berbeda. Mungkin ada yang tahun-tahun sebelumnya atau masa kecilnya merayakan Natal di kampung halaman. Ada yang merayakan Natal di perantauan. Ada yang sudah menetap di Depok ini juga merayakan Natal di Depok. Atau sedang bepergian ke suatu tempat di mana ada sanak saudara, kita merayakan Natal. Coba jawab di dalam hatimu, apakah suasana Natal itu sama atau tidak? Tidak. Apa yang membuatnya tidak sama? Hatimu. Tempatnya nggak berubah, lokusnya nggak berubah. Tempat yang pernah kita kunjungi itu di situ-situ saja tempatnya. Tapi kenapa berubah suasananya? Itulah yang disebut dengan hati manusia itu bisa berubah. Pilihannya dua, berubah untuk dibaharui atau berubah untuk tidak mau dibaharui. Kita percaya, kita mau dibaharui, karena itulah kita datang dengan penuh sukacita beribadah. Sehingga ini juga tantangan bagi zaman orang-orang percaya. Kenapa? Dalam slide berikutnya, kapan sebenarnya orang merayakan Natal? Kapan sebenarnya perayaan Natal itu dimulai? Pasti banyak yang tidak tahu. Apakah setelah Tuhan Yesus lahir udah ada perayaan Natal? Belum ada. Bahkan sampai Tuhan Yesus meninggal di tahun 33, mereka masih dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Karena itu Bapak Ibu, kapan peristiwa ini mulai dirayakan? Kapan peristiwa ini kemudian diangkat menjadi sebuah dogma atau ajaran gereja? Sehingga kelahiran Yesus Kristus itu menjadi peristiwa yang penting. Berarti maceri kotia doa teamang, Natali, betul. Penting sekali Natal itu. Maka dalam sejarah gereja abad keempat itu dimulailah ditetapkan, karena pada waktu itu kaisar sudah menjadi orang Kristen. Kekristenan itu sudah menjadi agama negara pada waktu itu abad keempat. Kemudian itulah yang dilakukan untuk mengingat Yesus Kristus. Berarti sebelum abad keempat, apakah ada perayaan Natal? Tidak ada. Tidak ada perayaan Natal. Yang terjadi adalah pada waktu Yesus lahir, kaisar yang pada waktu itu belum Kristen melakukan sensus. Coba perhatikan Bapak Ibu. Sensus, dan itu dicatat oleh Injil Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Karena pada waktu itu pemerintahan yang berkuasa atau pada zaman sekarang disebut negara adik kuasanya adalah Romawi. Kaisar Agustus, disebutkan siapa nama kaisarnya. Berarti ini ada dalam sejarah. Makanya kita ini tidak bisa lupa dari sejarah. Dan sejarah ini adalah sejarah yang hidup, yang di dalamnya sudah lahir juru selamat yang hidup itu, membawa kita kepada sejarah untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, inilah dasarnya mengapa gereja menetapkan hari Natal Kristus itu pada 25 Desember. Supaya apa? Supaya orang Kristen tidak lupa akan sejarah yang sudah terjadi 2000 tahun lalu. Karena itu peristiwa Natal bukan sekedar berita kelahiran, tapi berita yang mengingatkan kita itu pesta surgawi. Jadi ternyata yang paling tepat, yang paling dekat mengungkapkan peristiwa Natal itu adalah orang Batak. Karena orang Batak mengungkapkan hari Natal itu dalam lagu pesta.
Nunga jupang museari pestai. Saya merenung dalam hati, kenapa orang Batak kok bisa menggunakan kata pesta di hari Natal? Oh, ternyata ini bukan kebetulan. Pesta yang dimaknai dalam lagu tadi itu adalah peristiwa surgawi. Makanya di surga itu ada sukacita, ada pesta rohani di mana Allah yang di dalam kehidupan yang kekal itu di surga, dia mau turun menjadi manusia sehingga malaikat bersorak-sorai untuk menyaksikan peristiwa Allah menjadi manusia yang lahir dalam kandang domba itu. Ini pentingnya bagi kita Bapak Ibu. Dari mana dasarnya? Inilah yang disebut dengan peristiwa inkarnasi. Dalam Yohanes 3 ayat 16, itu semua dapat kita mengerti. Dalam slide berikutnya kita mau diingatkan, kalau begitu, apa itu Natal Kristus? Natal Kristus itu adalah Yesus yang lahir di Bethlehem. Kenapa Bethlehem menjadi penting? Ternyata tidak kebetulan Bapak Ibu. Ada banyak orang mengira Bethlehem Efrata itu hanya suatu tempat di mana itu hanya ada dalam peta dan kemudian itu hanya sebuah daerah yang biasa-biasa saja. Tidak. Masih ingat ada peristiwa Yakub berjumpa dengan Tuhan dalam mimpinya ketika ada malaikat Tuhan naik turun tangga. Kemudian dia berkata, "Oh, Tuhan hadir di sini." Kemudian apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia mengambil batu dan kemudian menaruh mezbah di situ dan dia berkata, "Betel, rumah Tuhan." Bet, apa artinya bet? Rumah. El, Betel, artinya apa? Rumah Tuhan. Waktu Yakub berjumpa dengan Tuhan, dia bilang Betel, rumah Tuhan. Lantas kemudian ada kata Bethlehem. Apa artinya Bethlehem? Bet itu rumah, lehem itu roti. Terus kenapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Karena ini adalah sebuah gambaran penggenapan yang akan digenapkan dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem itu sudah dinubuatkan juga dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat 2. Kenapa? Karena Bethlehem itu bukan hanya sebuah tempat, tapi dia menjadi rumah roti. Dari mana itu digenapkan? Ada roti yang hidup yang lahir nanti di Bethlehem. Di mana? Di Palungan. Kenapa di Palungan? Karena nanti yang ada di Palungan itu adalah anak domba Allah. Yang nanti ketika dia udah besar, dia akan menjadi roti kekal. Dia akan menjadi roti hidup. Yang kemudian dalam peristiwa sakramen, dia berkata, "Inilah tubuhku, makanlah." Maka roti hidup itu Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Untuk apa? Untuk memberikan kehidupan bagi orang-orang yang berdosa. Dalam slide berikutnya, kita sudah mengerti bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Apa tanda, apa simbol yang diungkapkan dalam peristiwa lahirnya Tuhan Yesus, sehingga itu menjadi satu berita yang penting, dan yang mengatakannya adalah malaikat Tuhan sendiri. Bapak Ibu, kalau yang mengatakannya manusia, kita boleh nggak percaya. Kalau yang mengatakannya itu adalah raja, kita boleh nggak percaya. Tapi yang mengatakan ini adalah malaikat. Malaikat itu bicara kepada siapa? Kepada Maria. Malaikat itu bicara kepada siapa? Kepada Yusuf. Hanya 2 orang kah yang dijumpai malaikat? Tidak. Siapa lagi? Para gembala. Para gembalanya berapa orang? Banyak. Jadi kalau malaikat bicara kepada Yusuf, Maria, dan para gembala, itu artinya apa yang didengar dan disaksikan mereka itu berita penting dan bukan main-main. Karena itulah malaikat Tuhan yang memberikan keterangan. Yesus itu lahir dibungkus.
atau di bedung dalam terjemahan baru yang kedua, dalam kain lampin dan diletakkan di palungan. Berarti di sini ada 3 variabel atau 3 kata kunci: kandang domba, kain lampin, dan palungan. Apa artinya itu Bapak Ibu? Inilah satu tanda manusia itu butuh satu hal yang dapat dilihat, satu hal yang dapat dimengerti, dimaknai, supaya manusia itu mengerti apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan jauh sebelumnya. Apa yang dimaksudkan di sana? Bethlehem, padang gembala, itu adalah tempat di mana para imam. Jadi para gembala itu adalah imam-imam di bait Allah yang menggembalakan domba khusus. Domba untuk apa? Domba khusus untuk kurban persembahan. Setiap hari Bapak Ibu ada satu domba yang harus disembelih untuk menjadi kurban penghapusan dosa di bait suci. Jadi kalau ada setiap hari domba harus disembelih untuk penghapusan dosa, 1 tahun kalau kita pakai kalender Romawi 365, 1 tahun ada 365 ekor domba yang harus disembelih. Bisa bayangkan itu kenapa saudara kita masih merayakan hari raya kurban. Kita tidak lagi rayakan itu. Kenapa setiap tahun mereka harus potong kurban. Tapi kekristenan sudah melewati itu. Ada satu kurban yang sudah dipersembahkan satu kali untuk selamanya, Yesus Kristus. Karena itu di Bethlehem itu tidak boleh ada domba-domba yang cacat. Semua domba yang ada di padang gembala itu dilihat kakinya, dilihat telinganya, dilihat tubuhnya, gak boleh ada yang cacat. Kalau bagus dibawa ke padang gembala Bethlehem. Untuk apa? Digembalakan. Kenapa? Karena nanti mereka harus ambil satu-satu bawa ke bait suci. Sebegitunya adat dan hal-hal yang harus diperhatikan. Karena itu Bapak Ibu, sekarang kita mengerti. Berarti kenapa Tuhan Yesus harus lahir di palungan, di kandang domba di Bethlehem? Untuk apa? Coba kita renungkan, untuk apa Tuhan harus lahir di palungan, di kandang domba di Bethlehem? Supaya menggenapkan Yesus Kristus itu anak domba yang tidak bercacat. Dia tidak bercacat, dia tidak bernoda. Makanya dia lahir ditaruh di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu juga nanti simbol Yesus mati, dimasukkan ke kuburan dengan tubuh yang telanjang, ditutup dengan kain kafan. Itu simbol. Yesus datang dengan telanjang, dia mati juga, dimasukkan ke dalam kubur. Batu itu memberi gambaran dia Allah yang menjadi manusia itu. Dalam slide berikutnya Bapak Ibu, kita diingatkan, kalau begitu apa itu berita kelahiran Yesus Kristus bagi dunia? Apa itu pentingnya berita kelahiran bagi dunia? Berarti kita sekarang diingatkan betapa penting sekali berita kelahiran Yesus Kristus bagi dunia. Karena dia menjawab apa yang tidak dijawab oleh dunia. Apa itu? Orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang tidak memiliki satu kekuatan, satu pengharapan. Semuanya itu diundang untuk ikut di dalam pesta surgawi. Siapa mereka yang diundang itu? Para gembala. Mereka diajak untuk melihat pesta surgawi lahirnya seorang raja damai yang lemah lembut, yang dikatakan oleh Zakaria tadi dalam bacaan epistel, dialah raja damai yang lemah lembut itu. Dari sini kita bisa mengerti Bapak Ibu,
Mengapa kita berkumpul di gereja untuk melihat Yesus yang lahir? Kita diingatkan bagaimana kita menemukan Yesus Kristus itu dalam gereja. Dan jangan lupakan kandang domba, kain lampin, dan palungan itu. Itulah yang kita maknai dengan simbol-simbol yang mengingatkan kita. Apa itu kain lampin? Itu pembungkus tubuh manusia. Apa yang membungkus kita? Darah Kristus. Apa itu palungan? Tempat di mana Kristus itu dibaringkan. Maka adakah Kristus di dalam palungan keluarga kita atau hidup kita? Maka kita diajak untuk bisa seperti apa yang digunakan oleh Kristus. Kristus itu datang di kandang domba, di palungan menggunakan kain lampin. Jadi jangan harapkan Kristus itu datang di hotel yang megah, di bangunan yang megah, di rumah sakit yang mewah. Tidak. Justru dalam kehinaan, justru dalam keterbatasan, justru dalam ketidakberdayaan dia datang. Maka ini pesan bagi kita. Dia lahir untuk siapa? Untuk yang papa, untuk yang hina, untuk yang tidak layak, untuk yang berdosa. Untuk apa? Diundang dalam pesta. Inilah pesta perayaan Natal yang kita rayakan. Dalam slide yang terakhir, apa makna kelahiran Yesus Kristus bagi kita? Bapak Ibu, ketika kita menemukan makna Natal, kita sedang merayakan kembali Kristus itu. Maka orang yang merayakan Natal, dia menemukan makna itu, bahwa bayi yang lahir itu di palungan, itu bayi yang disebut sebagai anak domba Allah. Dialah yang memberikan pengampunan yang sejati. Berarti kita sadar, kita datang merayakan Natal, itu peristiwa yang mengingatkan kita, 2000 tahun lalu dia sudah lahir dan menebus kita. Maka peristiwa Natal yang kita rayakan hari ini bukan lagi merayakan yang akan lahir lagi, tapi yang akan datang kembali. Makanya tadi saya sangat semangat sekali melihat seksi pria bernyanyi. Saya kira lansia yang lagunya Nungaloja Au Tuhan. Ternyata seksi pria tadi lagunya adalah Maranatha ya Tuhan datanglah. Seksi pria udah siap semua kalau Tuhan Yesus datang ya. Semuanya mau dibawa pulang sama Tuhan Yesus. Betul ya seksi pria ya? Ibu-ibu harus sudah siap juga maksud saya ya. Kalau nanti bapak-bapak atau suami kita akan pulang, kita harus siap. Kita harus berkata juga Maranatha Tuhan. Kami siap pulang. Kenapa? Karena dia akan datang. Untuk apa dia datang? Untuk membawa kita pulang. Kenapa kita dibawa pulang? Karena kita udah diampuni. Itulah makna kelahiran Kristus. Maka kalau kita sudah diampuni apa yang Tuhan inginkan, hubungan antara manusia dengan Allah itu pulih kembali. Allah hadir untuk memulihkan semua keluarga. Itu tema Natal kita tadi malam, bukan? Maka ketika Tuhan lahir, dia datang untuk menebus dosa. Untuk apa dosa kita ditebus? Dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan yang terputus kemudian dikoneksikan, terhubung lagi kita dengan Tuhan. Maka kalau hubungan kita sudah terhubung dengan Tuhan, maka pasti hubungan suami istri pun akan terhubung kembali. Orang tua dan anak pun akan terhubung kembali. Kenapa? Karena Tuhan yang menghubungkan, Tuhan yang memulihkan. Jadi gak bisa Amang Pendeta hubungan manusia itu akan pulih kalau manusia yang melakukannya. Gak bisa. Karena manusia itu masih terdiri dari daging. Sehingga egonya itu sering sekali membuat manusia itu tidak dapat merendahkan diri.
Karena itulah kenapa untuk bisa melihat palungan, untuk bisa melihat Yesus yang lahir, untuk bisa berjumpa dengan Yesus, itu harus datang ke dalam sebuah sikap seperti orang datang ke kandang domba. Mau enggak? Banyak orang enggak mau. Kenapa? Jorok. Mana mau orang ke kandang domba? Mau nggak dekat-dekat ke palungan, palaka, tempat makanannya domba? Gak ada yang mau, jorok. Kalau bisa gereja itu steril. Steril dari orang-orang yang berniat jahat, makanya ada pengamanan. Kalau bisa gereja itu steril, jangan lagi ada hal-hal yang berbahaya. Kenapa? Gereja itu sekarang seperti ruang steril. Gak boleh ada yang jorok, gak boleh ada yang kotor. Padahal Yesus lahir di tempat yang kotor dan jorok itu. Ini gambaran Bapak Ibu. Kalau kita lupa tentang kita ini seperti yang kotor dan jorok itu, yang kemudian Tuhan mau pulihkan, mau bersihkan, itu akan sulit membuat kita menemukan makna Natal untuk dalam kerendahan hati. Kitalah yang kotor dan yang hina itu. Tapi Tuhan mau datang ke tempat yang hina dan kotor itu. Untuk apa? Tuhan pulihkan, Tuhan basuh, menjadi putih, menjadi kudus. Maka orang yang menemukan makna itu, dia berkata, malam kudus. Karena itu lahir dari hati. Maka temukanlah makna Natal itu di dalam sebuah relasi dengan Tuhan yang sudah terhubung dan dengan keluarga dan sesama. Dan yang ketiga, kenapa Yesus harus lahir? Supaya ada pengharapan dan keselamatan untuk kehidupan kekal bagi kita semua. Kalau Tuhan Yesus tidak menjadi pengharapan bagi kita, maka sia-sialah kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, menutup renungan Natal ini, saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak. Apa yang dicari oleh manusia di tengah dunia ini? Apa yang dicari oleh manusia di tengah dunia ini? Ada orang mencari emas. Apa itu emas? Harta, kemewahan. Apalagi Bapak Ibu? Semua yang kita inginkan. Manusia cari emas. Tapi lihat, orang yang sudah punya emas, ternyata dia enggak puas. Ada orang maju sudah punya emas, tapi gak puas. Kenapa? Dia belum menemukan sebuah makna hidup. Sampai dia cari ada raja yang akan lahir, yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Mereka cari-cari di mana raja itu. Apa yang dicari manusia? Kemenyan. Apa itu kemenyan? Sebuah simbol dari ibadah, dari ritual, dari keharuman, dari segala sesuatu yang membuat kita begitu kaya, karena kemenyan itu mahal. Tapi orang yang punya kemenyan, apakah dia sudah merasa hidupnya cukup? Tidak. Ternyata ada orang Majus, dia sudah punya kemenyan, dia masih penasaran, kok hidupku sepertinya tidak punya tujuan. Dia mau cari raja yang lahir, yang punya satu tujuan kehidupan kekal. Dia cari di mana itu raja, sambil dia bawa-bawa kemenyannya. Dan orang yang punya emas, dia bawa-bawa emasnya. Apa yang dicari lagi sama manusia? Mur atau minyak. Hanya orang kaya yang punya minyak. Karena minyak itu dari minyak zaitun itu bisa dipakai untuk makan, bisa dipakai untuk minyak rambut.
Orang miskin gak bisa beli minyak. Dan minyak itu punya level, punya tingkatan kemahalan. Apakah orang yang raja minyak itu sudah puas dengan minyak yang dia miliki, kemudian dia bisa hidup tenang? Tidak. Dia masih pengen cari makna hidup yang kekal. Dia cari mana tandanya. Dia bawa-bawa minyaknya itu. Sampai mereka melihat bintang itu dan menemukan raja yang lahir. Apa yang mau dituliskan oleh Injil? Orang-orang yang sudah punya emas, orang-orang yang sudah punya kemenyan, orang-orang yang sudah punya mur, ternyata itu tidak membuat mereka puas. Ada satu hal yang mereka harus cari dalam hidup mereka, Yesus Kristus. Bapak Ibu, apa yang kita cari di hari Natal ini? Cari harapan supaya nanti tahun 2026 diberkati, mau cari emas? Mau cari kemenyan? Mau cari mur? Apa yang mau kita cari? Maka temukanlah makna Natal itu di dalam kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi pengharapan dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Dialah yang harus kita temukan. Dialah yang harus kita cari. Maka kalau kita sudah menemukan Yesus, apa yang dikatakan? Matius 6 ayat 33. Sama-sama kita buka, supaya kita tahu, kalau kita sudah mencari Yesus, Dialah pengharapan kita. Maka apa yang ditambahkan oleh Tuhan Yesus? Ini bacaan kita yang terakhir. Supaya orang jangan lupa mencari Natal. Natal itu bukan persoalan harapan-harapan yang mau kita cari di dunia ini, tapi kita nggak menemukan Yesus. Justru dalam berita kelahiran Yesus, kita harus menemukan Raja Damai itu. Matius 6 ayat 33, jikalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepada. Bapak Ibu, orang yang mencari kerajaan Allah, Yesus yang lahir itu datang membawa kerajaan Allah ke bumi. Maka orang yang mencari Yesus, yang berharap kepada Yesus, Tuhan Yesus tidak akan biarkan Dia tambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Itulah makna Natal. Yesus yang lahir itu menjadi pengharapan bagi kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, merayakan Natal tahun ini, mengingatkan kembali dalam perayaan ini, siapakah yang kami cari? Engkau lahir, Engkau menjadi jawaban, Engkau menjadi pengharapan. Maka Tuhan, kami hanya mau berharap kepadamu saja. Tuntunlah kami Tuhan, jemaat-Mu yang boleh beribadah di hari Natal ini bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia yang hari ini boleh merayakan kelahiran Yesus Kristus yang menjadi sumber pengharapan dan kehidupan kekal bagi kami. Tuhan, jangan biarkan kami salah, keliru dalam memaknai Natal ini, supaya kami harus menemukan Yesus Kristus yang lahir. Itulah berita Natal yang kami terima. Maka Tuhan, Engkaulah yang mengisi hidup kami, mengisi palungan hati kami, mengisi kandang rumah keluarga kami, mengisi gereja ini, supaya kami hanya berharap kepadamu saja. Ya Tuhan Yesus, di hari Natal ini, kami mengingat setiap jemaat-Mu yang di dalam masa pergumulan, yang di dalam masa sakit, karena tubuhnya terbaring lemah di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Esther Huta Barat, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan. Bahkan kami berdoa untuk jemaat Tuhan
yang tidak dapat berjalan karena kondisi tubuhnya yang lemah, untuk Inang Esterlita Silaban, untuk Inang Erlin Sihombing. Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka, karena mereka tidak dapat beribadah karena kondisi tubuh mereka yang lemah. Tapi sukacita Natal akan tetap mengalir di dalam hidup mereka. Pun kami mengingat anak Tuhan Yonika Sitompul di dalam kondisinya juga dalam masa-masa perawatan. Tuhan, hanya Engkau juga tabib di atas segala tabib. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, dan mukjizat Tuhan itu menjadi kesaksian yang nyata bagi kedua orang tuanya, bahwa Tuhan tetap ada menyertai mereka yang di dalam berbagai situasi-situasi yang sulit sekalipun. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Lewat panitia Natal kami boleh bersuka cita merayakannya. Karena itu kami juga mau menyerahkan seluruh panitia Natal, anak-anak kami, saudara-saudari kami, pemuda, pemudi, remaja. Tuhan, merekalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Mereka sudah mempersiapkan Natal ini, mempersiapkan seluruh acara, mempersiapkan seluruh musik, pujian, dan seluruh hal yang kami pakai di dalam bakti sosial untuk pemeriksaan kesehatan, di dalam Christmas Carol, di dalam seluruh rangkaian acara perayaan. Tuhan, mereka dapat melakukannya itu karena mereka juga sedang mencari Tuhan di dalam merayakan Natal ini. Tuhan, kami rindu biarlah anak-anak kami semua panitia Natal boleh menemukan Tuhan di hari Natal ini, sehingga segala sesuatu Tuhan tambahkan dalam hidup mereka. Pekerjaan, masa studi yang benar-benar Tuhan berkati, juga masa-masa mencari pekerjaan maupun pasangan hidup. Tuhan, tolong mereka, karena mereka pun akan Tuhan pakai kelak menjadi keluarga yang akan memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan mereka di dunia ini. Kami serahkan Tuhan semua anak-anak-Mu ini, panitia Natal, ke dalam tangan kasih-Mu, agar Tuhan yang terus bekerja, Immanuel, menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon dan bersyukur pada hari ini ada satu anak Tuhan, Mary Christina, yang juga merayakan ulang tahunnya, sebagaimana dia lahir di tanggal 25 Desember ini. Tuhan berkati Mary dalam tumbuh kembangnya, agar dia juga bersama keluarganya, Amang Pardosi dan ibunya, juga boleh bersuka cita, karena Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh ibadah kami yang akan kami lanjutkan di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.